Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Arianti dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam video kali ini, saya dan teman kelompok saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang mengembangkan kreativitas siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan dan kehidupan yang sangat penting pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Kreativitas memiliki rumus yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan banyak pemahaman tentang kreativitas. Pada dasarnya, kreativitas itu saling terkait pada pribadi yang unik dan diiringi dengan dorongan yang positif, kemudian menggunakan cara-cara baru dalam melakukan kegiatan. Kreativitas merupakan kemampuan atau cara berpikir seseorang untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda dan belum ada sebelumnya, dapat berupa ide, gagasan, hasil karya, atau respon dari situasi yang tidak pernah terduga. Kreativitas merupakan suatu bidang kajian yang kompleks yang menimbulkan berbagai perbedaan pandangan. Adapun kreativitas yang didefinisikan sangat berkaitan dengan penekanan pendefinisian dan tergantung pada dasar teori yang menjadi dasar acuannya. Kreativitas merupakan ungkapan keseluruhan kepribadian sebagai interaksi individu dan tercermin dalam pikiran, perasaan, sikap, dan perilakunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang ciri-ciri kreativitas siswa. Saya persilahkan. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri kreativitas. Terbagi menjadi dua, ciri kognitif dan ciri non-kognitif. Ciri kognitif itu orisinal, fleksibilitas, kelancaran, dan elaborasi. Sedangkan ciri non-kognitif diantaranya motivasi, sikap, dan kepribadian kreatif. Kemudian saya akan menjelaskan ciri kognitif. Yang pertama, kelancaran. Kelancaran merupakan kemampuan yang dimiliki oleh anak untuk dapat memberikan jawaban lebih dari satu jawaban, mampu melahirkan banyak ide dan gagasan, timbulnya pertanyaan dalam pikiran anak, serta timbulnya berbagai macam cara dalam memecahkan masalah. Maksudnya kemampuan menghasilkan banyak ide dan gagasan sehingga ide-ide yang baru itu muncul seperti air mengalir. Kemudian yang kedua yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas merupakan kemampuan anak untuk dapat menghasilkan gagasan, jawaban yang bervariasi, serta memiliki kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Dalam hal ini, anak dapat mengubah cara pendekatan atau cara pemikiran dan biasanya penekanannya pada kualitas, ketepatgunaan, dan keragaman jawaban. Jadi tidak semata-mata banyak jawaban yang diberikan yang menentukan kualitas seseorang, tapi juga ditentukan oleh mutu dari jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu keaslian. Keaslian merupakan kemampuan anak untuk menghasilkan ide-ide yang luar biasa, jarang ditemui dan unik, serta dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan hal-hal yang baru. Walaupun sesungguhnya yang diciptakan itu tidak perlu berupa hal-hal yang baru sama sekali, tapi merupakan gabungan atau kombinasi dari yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang keempat yaitu keterperincian. Keterperincian yaitu kemampuan anak dalam mengembangkan suatu gagasan, produk atau hasil karya untuk menambah atau memperinci secara detail dari objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Keterperincian juga dapat dikatakan sebagai kemampuan untuk memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan, menghasilkan produk serta menambah dan memperinci agar lebih melengkapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan antara hubungan belajar dan juga kreativitas siswa. Di zaman yang sangat berkembang ini, tentu siswa tidak hanya dibutuhkan kepandaiannya, akan tetapi kreativitas siswa juga sangatlah dibutuhkan pada zaman ini.
orang yang pandai akan kalah dengan orang yang kreatif. Akan tetapi jika dia tetap belajar dan mengembangkan kreativitasnya, maka dia akan menjadi lebih berguna dari yang lainnya. Jadi kita lihat di perkembangan zaman sekarang, mungkin kebanyakan orang yang lebih pintar atau orang yang mempunyai skill itu lebih bisa berkembang di kehidupan yang akan mendatang dibanding orang yang hanya belajar saja. Akan tetapi dia tidak punya skill individu, tidak mempunyai personal branding yang bisa ditawarkan kepada orang lain, seperti public speaking, seperti media sosial dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu kemajuan teknologi saat ini, dan itu sangat dibutuhkan untuk masa yang mendatang, karena yang seperti yang telah saya sampaikan, kalau kita hanya belajar saja tanpa melatih skill atau kreativitas kita, maka kita akan kalah dengan orang-orang